Kita mulai aja ya, daripada tunggu yang lain, nanti nggak mulai-mulai malah waktunya makin molor. Suara saya bisa terdengar? Hardila? Ya Pak, terdengar Pak. Oke, screen share-nya udah terlihat juga? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Saya akan mungkin banyak arahnya ke cloud, dan salah satu provider cloud yang akan kita banyak pelajari servicesnya adalah AWS, Amazon Web Service. Nah, saya agak bingung kemarin mata kuliah ini yang mengusulkan siapa, kemudian silabusnya mau seperti apa, itu juga nggak jelas waktu rapat kurikulum. Jadi ini saya ibaratnya pemikiran saya kalau teknologi antar jaringan ini berarti arahnya ke ya cloud lah, karena memang yang betul-betul murni bisa antar jaringan kemudian bisa cross platform itu biasanya teknologi-teknologi yang berbasiskan cloud. Jadi kalau basisnya cloud pasti antar jaringan. Jadi saya asumsi bahwa teknologi antar jaringan ini arahnya lebih banyak ke cloud. Nah, nanti ada juga mata kuliah cloud computing. Mungkin nanti untuk cloud ini akan kita bagi dua. Yang pertama cloud services, yang kedua adalah cloud infrastructure, artinya kita membuat infrastruktur cloud private, mungkin juga nanti hybrid ya, bisa kita gabungkan dengan cloud yang public. Nah, kalau di dalam beberapa kurikulum di vendor cloud ataupun vendor infrastruktur, mereka memang membagi cloud ini menjadi dua jenis model pendidikan lah ibaratnya. Yang pertama cloud services, artinya layanan-layanan yang disediakan oleh provider cloud atau vendor cloud. Yang kedua membangun private cloud, nanti juga bisa diubah menjadi hybrid cloud. Jadi kita bikin sendiri layanan cloud itu seperti apa di organisasi kita, nanti kita bisa combine dengan public cloud. Saya belum ada rapat kembali dengan para dosen yang sebidang terkait dengan ini. Mungkin nanti arah ke depannya kita akan buat seperti itu. Yang teknologi antar jaringan kita arahkan ke cloud services, sedangkan yang cloud computing akan kita arahkan ke private cloud dan hybrid cloud. Jadi yang teknologi antar jaringan ini kita akan banyak bicara tentang services yang ya biasanya beberapa vendor, mungkin yang paling besar dan termasuk yang awal-awal adalah AWS ya, atau Amazon Web Services. Nah, AWS sendiri itu menyediakan platform pembelajaran yang namanya AWS Educate. Nanti rekan-rekan mahasiswa di sini bisa enroll ke dalam e-learningnya AWS, termasuk nanti akan menerima kredit voucher sekitar 50 US dollar. Nanti bisa digunakan untuk praktek, membuat mesin-mesin virtual atau membuat layanan-layanan cloud dengan menggunakan AWS Cloud. Nanti saya minta mungkin email address-nya, jadi setiap orang nanti akan saya daftarkan. Ini lagi menunggu approval, kelasnya dibuka, mudah-mudahan di-approve, nanti kita bisa daftar di situ. Nah, sebelum kita lebih lanjut menggunakan layanan cloud, itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh peserta. Yang pertama adalah peralatan, ya pastinya terkait dengan jaringan komputer ya, ada nggak jaringan komputer? Karena cloud pasti berbicara tentang jaringan komputer. Kemudian mengetahui apa aja sih yang ada di dalam AWS. Kemudian kalau misalkan kita pakai arahnya ke cloud dan big data services, apa saja yang disediakan oleh si AWS. Terus nanti mungkin ada sedikit, saya nggak tahu sih enrollment-nya beda atau enggak yang antara student dengan instruktur, harusnya sih nggak beda jauh gitu antara instruktur dan student. Nanti akan kita lihat, mudah-mudahan
tadi saya sudah open class, tapi masih under review. Kalau misalkan reviewnya nanti bisa cepat, mungkin hari ini bisa kita create untuk kelas dan vouchernya langsung dapat masing-masing mahasiswa untuk digunakan untuk dipakai di AWS infrastructure. Jadi kita bisa create di situ ya, nggak semua, tapi kita cukuplah untuk kebutuhan lab ataupun kebutuhan praktek kita. Tadi sudah saya sebutkan di depan, paling enggak Anda punya laptop atau PC yang connect ke internet. Kemudian karena di AWS ini GUI-nya adalah web, jadi Anda perlu browser, dan kalau sudah bentuknya GUI atau pakai graphical user interface, mau tidak mau Anda harus menggunakan mouse buat menekan tombol-tombol perintah ataupun menu-menu yang ada di dalam websitenya AWS ataupun di AWS Educate-nya. Kemudian untuk browser, recommended-nya Mozilla Firefox atau Google Chrome. Nanti Anda juga kalau mau pakai CLI, misalkan Anda ingin CLI di Windows atau di Linux, Anda bisa download CLI-nya di link yang ada itu. Kalau mau pakai CLI, tapi saya lebih prefer pakai browser. Kemudian kalau kita connect dengan menggunakan SSH ke mesin virtual kita, maka Anda perlu yang namanya PuTTY dan PuTTYGEN. Jadi ini dua ini dipakai untuk connect dengan menggunakan SSH ke arah virtual mesin Anda. Bisa juga kalau Anda mau pakai browsernya buat masuk ke dalam mesin virtual Anda juga bisa, tapi biasanya yang paling sering digunakan oleh para admin server adalah menggunakan SSH ke arah virtual mesinnya. Nah, dari tadi saya mungkin sering bilang AWS atau Amazon Web Service. Apa sih sebenarnya AWS tersebut atau Amazon Web Service? AWS ini adalah cloud computing platform yang ditawarkan atau di-provide oleh perusahaan yang namanya Amazon. Jadi ini adalah anak perusahaan lah ibaratnya seperti itu. Dibuat pada tahun 2006 di bulan Agustus. Mereka menawarkan awal-awal itu salah satu servisnya adalah Elastic Compute Cloud. Ini sederhananya mesin virtual lah. Virtual mesin. Nah, slide ini saya buat tahun kemarin. Di AWS itu ada sekitar 165 services atau layanan. Pastinya sekarang mungkin sudah lebih dari 200 mungkin services yang ditawarkan. Karena saya sering sekali lihat ada update something gitu. Dan AWS juga punya services yang tidak ada atau tidak ditawarkan oleh layanan yang lain atau cloud provider yang lain. Jadi kalau misalkan Anda lihat di Huawei Cloud, di Alibaba Cloud, atau di Azure punyanya Microsoft, atau Oracle, nah AWS ini punya beberapa service yang tidak ditawarkan oleh cloud provider yang lain. Ya sebenarnya provider cloud yang lain seperti seperti Huawei, Oracle, Microsoft, Google itu juga punya pastinya beberapa service yang jadi andalannya mereka. Saya contohkan yang belum pernah saya lihat di provider lain termasuk di AWS juga nggak punya, itu genomic cloud ya. Jadi cloud khusus untuk bioinformatika lah seperti itu. Jadi itu cuma saya lihat di layanannya Azure miliknya Microsoft. Nah itu kan unik gitu, produk yang hanya ada di Microsoft. AWS juga punya seperti itu. Cloud yang lain Oracle juga punya. Misalkan Oracle ada Apex-nya yang digunakan di Oracle Academy. Nah AWS nggak punya. Atau
si siapa Huawei juga nggak punya. Gitu. Jadi mereka ini juga berlomba-lomba ya, perusahaan-perusahaan provider cloud ini juga berlomba-lomba dengan service yang unik yang hanya mereka sendiri yang punya. Kemudian semua model cloud computing ini ditawarkan oleh AWS. Infrastructure as a service, platform as a service, maupun software as a service. Nanti kita akan lihat satu-satu ya di slide yang lain, apa sih IaaS, PaaS, dan SaaS-nya. Nah, contohnya application as a service ini. Misalkan kalau yang paling sering mungkin Anda gunakan, yang Anda enggak nyadar itu contohnya Google Doc. Ini contoh aja ya kalau produknya Google yang saya pakai. Contoh. Kemudian kalau yang kedua platform. Misalkan ini Anda programming, Anda pakai PHP MySQL. Biasanya di AWS itu Anda bisa memilih LAMP stack, Linux, Apache, MySQL gitu. Kemudian yang paling bawah infrastruktur. Pak, saya nggak punya server, saya nggak punya storage, saya nggak punya switch dan segala macam. Nah, Anda bisa bikin layanan atau server dengan menyewa di AWS. Misalkan Anda bikin virtual mesin, nanti virtual mesin Anda ditaruh atau diinstal server, web server misalkan. Atau Anda taruh juga di situ MySQL server, ya silahkan. Atau storage server, ya silahkan. Anda bisa buat dalam bentuk virtual mesin di sini. Termasuk kalau kita mau bikin data center virtual misalkan, virtual data center ya Anda juga bisa buat di dalam model infrastruktur ini. Jadi kita seolah-olah punya sekumpulan server, punya sekumpulan switch atau router, tapi itu bentuknya adalah cloud atau dalam bentuk layanan cloud. Nah, itu kita bisa buat dengan menggunakan infrastruktur di AWS. Bukan hanya AWS, yang lain-lain juga. Ya di Google, di Azure, di Huawei Cloud, di Alibaba Cloud. Jadi kita bisa membuat seolah-olah kita itu punya infrastruktur, padahal itu kita sewa ke pihak lain. Ini adalah jenis-jenis servisnya. Ada tadi kan di layer atas itu ada application. Nah, itu juga di dalam AWS juga ada application. Misalkan apa ya contohnya ya? Email. Nah, ini contohnya email. Kita nggak perlu repot buat ngedeploy sendiri server email, nyeting SMTP-nya segala macam. Kita bisa menggunakan layanan email atau application as a service berupa email. Nanti di situ kita pakai layanannya milik AWS. Kemudian berikutnya yang di bawah ini terkait dengan infrastruktur. Contohnya Anda mau bikin virtual mesin, Anda bisa pakai EC2 di sini. Misalkan Anda ingin membangun jaringan komputer antar sesama virtual mesin Anda, atau Anda bikin virtual data center, ya Anda juga bisa menggunakan VPC di sini, virtual private computing.
termasuk Anda mau nge-set routing segala macam, ada VPN-nya, ya ini semua terkait, ada di sini semua ya. Ini terkait dengan jaringan. Termasuk ini kalau misalkan bikin load balance, ini juga terkait jaringan. Yang virtual machine ini tadi juga bikin instan, kalau lebih dari satu juga bisa. Kemudian database, macam-macam database disupport oleh si Amazon. Sebenarnya secara garis besar kan database ini biasanya cuma dua model, ada yang relasional, ada yang non-relasional. Kalau relasional database ya Anda mungkin kenal dengan nama MySQL, MariaDB. Kalau misalkan di AWS itu kalau nggak salah namanya Aurora. Nanti bisa dicek di servicesnya, rasanya namanya Aurora. Kemudian untuk proses deployment dan manajemen juga disediakan berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pembuatan layanan. Jadi kita bisa pakai template, bisa pakai tools-tools yang ada di deployment dan manajemen ini untuk membuat kita lebih cepat menyelesaikan sebuah layanan sehingga layanan itu up dengan jangka waktu mungkin hitungannya nggak sampai 5 menit. Jadi tahun lalu saya pernah mendemokan bikin server yang bisa langsung diakses oleh orang itu dalam jangka waktu kurang dari 5 menit. Jadi nggak repot install ini, install itu. Cukup menggunakan salah satu tools yang ada di dalam AWS, kita sudah bisa bikin web server dan langsung live, langsung bisa diakses oleh banyak orang. Nah, jadi intinya di dalam cloud ini kita bisa menghilangkan, bukan menghilangkan ya, tapi mereduksi waktu deployment. Jadi waktu deployment-nya bisa lebih diperpendek. Nah, untuk mengakses layanan-layanan di dalam AWS, termasuk juga kalau ada mesin-mesin virtual di dalamnya, kita bisa menggunakan AWS Management Console. Ini di web. Kemudian bisa menggunakan CLI, Anda install Anda install semacam plugin-nya gitu. Nanti Anda bisa pakai Linux, bisa pakai Windows, bisa. Saya nggak tahu pakai Mac bisa atau enggak. Harusnya sih juga bisa. Nanti Anda bisa connect dengan menggunakan command line-nya selama Anda terhubung dengan internet. Atau bisa menggunakan software development kit. Atau dengan menggunakan mobile. Jadi bisa install di Google Play. Kalau Anda buka Google Play Store, Anda cari AWS, di situ ada aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk mengakses service AWS. Nah, kalau untuk big data ini berapa service yang biasa dipakai, ada namanya Amazon EMR yang biasa dipakai untuk layanan-layanan big data, termasuk dipakai untuk memanage framework Hadoop, ini biasa dipakai dalam big data juga. Atau kalau Anda mau pakai framework yang lain seperti Apache Spark, HBase, Presto, dan Evelyn juga disupport oleh si Amazon. Kemudian ini beberapa service juga yang sering digunakan di dalam big data. Kalau kita bicara yang lain juga banyak. Kalau Anda mau bicara tentang deep learning atau machine learning, kemudian IoT, sampai bikin game segala macam itu juga ada ya di Amazon. Coba saya lihatkan service-nya aja biar nggak mengawang-awang.
Ini contoh AWS Console yang Anda akan lihat nanti di layar Anda. Karena sangat bergantung sekali dengan jaringan internet, jadi semakin internetnya cepat ya harusnya semakin cepat juga aksesnya. Nah ini servisnya, yang di sini servisnya. Banyak sekali servisnya, ada ratusan. Sampai game development juga ada. Silakan kalau Anda yang ada yang mau bikin game, bisa menggunakan game development ini. Yang suka IoT, kemudian analitik, big data analitik. Ada yang suka robot, bisa mainan pakai RoboMaker. Kemudian ada yang ingin bikin aplikasi berbasiskan blockchain, misalkan seperti pilkada dengan menggunakan blockchain atau data-data yang anonimus tapi harus dipublish secara umum, itu juga bisa menggunakan blockchain, atau smart contract itu juga bisa menggunakan blockchain. Jadi blockchain ini bukan hanya cryptocurrency ya, tapi juga pemanfaatannya banyak sekali. Kemudian tadi machine learning udah, network. Kalau ada yang mau bikin jaringan sederhana di dalam cloud juga bisa menggunakan ini, tapi ini biasanya support ya, bukan utama. Jadi kalau misalkan Anda bikin virtual data center, baru ininya dijalankan. Atau Anda punya server yang banyak, mau diorganize networking-nya, baru ini yang digunakan. Kemudian VR, IR juga Anda bisa gunakan. Terus mobile, web, dan front end-nya mobile dan web ini. Kemudian database, nah ini banyak database-nya macam-macam. Kemudian storage, AWS ini banyak jenis storage-nya, dari storage yang paling sering digunakan sampai storage yang bisa jadi Anda mungkin menggunakannya sangat amat jarang gitu. Jadi misalkan untuk dipakai backup, Anda buka mungkin baru sekian tahun atau baru sekian bulan. Nah itu ada pilihannya di sini. Anda tidak perlu menyimpan selalu di storage yang cepat diakses. Nah, ini jadi services-nya banyak ya, di dalam AWS ini. Bukan cuma satu. Ini contoh aja yang digunakan di layanan Big Data. Tadi juga sudah kita lihat. Kemudian kalau yang suka programming, apa aja sih bahasa pemrograman yang disupport atau platform pemrograman atau software development kit? Ada Java, ada Python, ada PHP, Node.js, Microsoft.NET, Ruby, dan yang lain-lain. Jadi ini contoh aja beberapa SDK atau software development kit yang disupport oleh AWS. Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa ini untuk di-deploy bersama dengan AWS. Nah, nanti kita akan banyak menggunakan AWS Educate. Yang tadi Anda lihat ini adalah platformnya punya AWS Educate. Nanti Anda akan masuk ke sini. Saya sih berharap udah classroom-nya udah di-approve. Sudah di-approve, kemudian sebentar saya coba lihat My Classroom. Masih di review. Nanti kalau sudah selesai approval-nya, nanti Anda akan masuk lewat Classroom yang ada di sini. Jadi nanti silakan kumpulkan nama dan email address-nya, nanti akan saya coba masukkan ke dalam Classroom-nya. Atau kalau Anda mau daftar sendiri juga sama, nanti bentuknya seperti ini. Tapi saya sih sarankan nanti saya coba dulu masukkan ke dalam AWS Educate-nya ini ya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke sini, kemudian mengakses layanan AWS-nya dengan menggunakan account ini. Nanti ada kredit, dikasih kredit di sini. Jumlahnya mungkin 50 US dollar, udah cukup lah itu untuk main-main. Nanti Anda bisa login dengan menggunakan
AWS konsol yang ada di sini nanti muncul seperti ini. Di sini Anda sudah bisa menggunakan service AWS. Jadi nanti Anda login AWS-nya agak beda dengan AWS yang profesional atau non-educate. Jadi loginnya dengan menggunakan ini nanti. Masuk dulu ke AWS Educate, kemudian ke bagian AWS Account, kemudian di situ ada AWS Educate Starter Account, Anda klik, kemudian masuk lewat sini, AWS konsolnya, baru nanti muncul seperti ini. Kalau di AWS yang aslinya kan modelnya seperti ini nih. Kalau AWS yang aslinya modelnya seperti ini masuknya. Jadi Anda masuk ini. Kok masuknya pakai ini? Bentar, saya logout dulu ya. Nah, masuknya seperti ini biasanya. Nah, ini yang non AWS Educate. Jadi kalau Anda pakai yang account profesional, masuknya lewat sini. Tapi kalau kita yang di versi edukasinya, masuknya lewat sini. Isinya ya sama, nanti juga munculnya seperti ini. Munculnya nanti akan seperti ini. Nggak ada perbedaan lah. Yang membedakan semua servisnya kalau di yang profesional itu pasti akan dikasih. Selama Anda punya duit bisa bayar, Anda akan dikasih. Sedangkan yang di AWS Educate, kalau Anda masuk itu mungkin ada beberapa servis yang nggak bisa Anda pakai. Pertama itu, yang kedua, kalau kredit Anda habis, kredit poin yang tadi 50 US dollar habis, ya Anda juga nggak akan bisa pakai servis yang ada di situ. Tapi tenang aja, kreditnya bisa di top up oleh instruktur Anda. Jadi kalau kehabisan nanti ya kita bisa top up, bisa minta tambahan. Nah, kira-kira bedanya cuma di situ aja. Yang satu full service, yang satunya ya terbatas. Ya tapi nggak apa-apa lah, udah dikasih gratis ini kan, jadi bisa dipakai untuk belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, berarti nanti kalau untuk pendaftarannya itu nanti linknya dikasih ya Pak? Untuk pendaftarannya nanti silakan kumpulkan email Anda. Nanti saya buatin grup aja deh. Atau kalau sudah ada grupnya, tolong saya dijoinkan. Semua nanti daftarnya lewat email tersebut. Jadi nanti akan ada email notifikasi biasanya ke email Anda. Nanti itu yang bisa digunakan untuk login ke dalam AWS Educate-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi Pak, itu aja Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada saya lanjut dengan konsep dari cloud computing. Nah, karena kita menggunakan cloud services, maka kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa sih. Ada yang nanya apa sih cloud computing itu ya? Cloud computing itu adalah on demand, artinya berdasarkan apa ya? Berdasarkan kebutuhan si user ya yang memerlukan layanan cloud ini. Jadi on demand delivery of compute power, database, storage, application, and other IT resources. Jadi sebuah layanan yang sifatnya on demand sesuai dengan request atau permintaan dari user terhadap kebutuhan CPU atau prosesor, compute power ya di situ istilahnya. Kemudian database,
storage atau penyimpanan aplikasi, tadi saya sudah contohkan misalkan email atau Google Doc, kemudian resource IT yang lain, ya, jaringan, ya load balance, backup, dan yang lain-lain. Melalui sebuah cloud services, melalui internet, dan biasanya pembayarannya adalah pay as you go. Jadi kalau bayar itu sesuai dengan yang kita pakai saja. Kalau kita nggak pakai, ya nggak perlu bayar. Enaknya di situ. Atau kalau kita sudah nih pakainya, kita matikan. Misalkan dosen ngasih Anda tugas bikin website yang harus tayang di internet. Nah, kalau belum ada cloud kan dulu mau nggak mau Anda harus beli domain atau hosting gitu, bayar hosting minimal paling pendek berapa ya? 7 hari lah. Nah, itu kan banyak duit yang harus Anda keluarkan. Kalau Anda menggunakan cloud kan enak. Begitu tugasnya Anda kumpulkan, langsung Anda matikan saat itu juga sudah selesai gitu loh. Artinya Anda nggak perlu bayar yang lebih. Bahkan mungkin ya, Anda nggak perlu bayar apa-apa karena biasanya di dalam cloud itu ada threshold-nya, ada batas Anda bisa gratis gitu. Jadi kayak Google misalkan itu ngasih Anda storage sampai dengan 15 giga misalkan. Itu kan gratis Anda pakai. Ya anggaplah dalam tanda kutip gratis. Kalau belum sampai 15 giga ya Anda nggak akan ditarikin bayaran. Kalau lebih dari itu Anda menginginkan storage yang lebih, nah baru Anda bayar. Tadi yang saya sampaikan bisa jadi Anda nggak perlu bayar selama Anda berada di bawah threshold penggunaan gratis. Keunggulannya cloud computing ini tadi sudah saya sebutkan, Anda tidak perlu repot untuk punya server sendiri, punya jaringan sendiri, punya administrator yang mengelolanya, punya gedung sendiri atau punya infrastruktur lah yang mendukung layanan-layanan Anda. Jadi AWS ini menyediakan infrastrukturnya untuk digunakan oleh orang lain atau untuk digunakan oleh organisasi tertentu. Jadi benar-benar seperti sebuah software. Jadi kita pakai infrastruktur orang, sewa lah ibaratnya. Kemudian apa-apa itu bisa kita atur dengan menggunakan software. Ya, softwarenya apa? Softwarenya pakai browser, pakai command line, atau kalau misalkan Anda pakai tadi SDK tadi, software development kit tadi, Anda bisa gunakan SDK-nya. Jadi benar-benar seperti software. Anda nggak ngelihat fisiknya, Anda nggak ngelihat hardware-nya. Semua ada di dalam data center-nya punya Amazon. Nah, dulu kan kalau Anda mau bikin layanan, maka Anda harus punya solusi hardware. Tadi sudah saya sebutkan, harus punya server, harus punya admin atau staf untuk mengelola, punya mekanisme pengamanan secara fisik dan yang lain-lain. Kemudian bisa jadi pada satu titik Anda mungkin mencapai ruangannya sudah nggak muat lagi mau ditaruh server, atau listriknya udah maksimal nggak cukup lagi, atau misalkan storage-nya sudah kepenuhan gitu. Kalau mau nambah storage lagi ya sudah nggak ada slot. Nah itu yang terjadi kalau kita pakai sesuatu yang sifatnya fisik. Sehingga kalau kita mau nambah, mau mengganti segala macam, maka kita pasti akan kehilangan ini. Perlu usaha, perlu waktu, perlu biaya. Nah ini yang mau dirubah dengan menggunakan cloud. Jadi ini akan dirubah dengan menggunakan cloud. Tadi sudah saya sebutkan juga, contohnya saya ngedeploy web server gitu, yang tadinya mungkin lama, perlu waktu, perlu uang yang banyak. Dengan adanya cloud, dengan kurang dari $1 itu kita sudah bisa bikin web server sendiri dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, contohnya seperti itu. Jadi lebih cepat dalam menyampaikan sebuah services, sebuah layanan.
Nah, itu dimungkinkan karena sifatnya software ya, sangat fleksibel. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita bisa dengan cepat, bisa dengan mudah, dan juga secara biaya itu cukup efisien lah, cukup efektif, ketimbang kita mendeploy segala sesuatunya dengan hardware sendiri, punya ruangan server sendiri, harus ada admin sendiri. Jadi kalau kita sudah create-kan dalam bentuk software tersebut, segala sesuatunya bisa cepat untuk dieksekusi. Ada 3 jenis model deployment dari cloud. Ada all-in cloud, ada hybrid, ada private. Nah, untuk all-in cloud ini ya contohnya yang ada di AWS ini all-in cloud. Jadi dia juga public cloud. Kemudian servicesnya juga hampir keseluruhan sebenarnya, walaupun tidak semuanya, tapi ya anggap aja seluruh service dari cloud itu dimiliki oleh si AWS. Kemudian ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini paduan sebenarnya, paduan dari private cloud dengan public cloud. Misalkan di Unmul ini punya cloud private atau cloud yang digunakan secara internal. Nah, kemudian emailnya, email yang unmul.ac.id, kalau teman-teman lihat itu maka kita bisa tahu, oh ternyata emailnya pakai layanan punya Google tuh. Berarti kan hybrid sebenarnya, paduan gitu. Paduan antara, bentar mana ya emailnya Unmul, saya bukakan. Paduan antara private cloud punyanya Unmul dan dipadukan dengan layanan email cloud punyanya Google. Ntar saya lihatkan aja. Nah, Anda bisa lihat di sini kan ininya unmul.ac.id kalau Anda lihat di sini. Nah, ini kan cloud-nya punya Google sebenarnya dipakai. Jadi ini adalah model hybrid cloud, di mana di dalamnya ada infrastrukturnya Unmul. Misalkan sekarang saya ngajar lagi di infrastrukturnya Unmul, tapi saya bisa mengakses email unmul.ac.id yang menggunakan layanan dari Google atau layanan cloud dari Google. Nah, yang berikutnya private cloud, artinya kita bisa bikin sebuah layanan cloud, tapi hanya bisa diakses oleh organisasi yang mendeploy layanan tersebut. Ya, contohnya kayak Unmul aja lah. Unmul dulu misalkan kita tidak menggunakan email dari Google atau Gmail ya. Dulu kita belum pakai Gmail, basisnya tidak menggunakan cloud Gmail. Nah, itu kita segala sesuatunya diusahakan sendiri. Email, kemudian storage, dan yang lain-lain itu menggunakan infrastruktur di Unmul sendiri. Dalam bentuk ya private cloud. Bisa kita bikin cloud itu di internal kita. Dengan kalau misalkan storage, misalkan pakai Nextcloud, itu kita bisa install di internal atau di server, nanti bisa diakses oleh banyak orang. Untuk layanan email, misalkan kita mau bikin beberapa subdomain yang bisa dikelola oleh masing-masing admin di fakultas, ya kita bisa install Zimbra misalkan. Itu model-model private cloud. Atau kalau untuk virtualisasi kita bisa pakai Proxmox, itu juga kita bisa memberikan layanan private cloud kepada organisasi internal kita. Ini beberapa perbandingannya secara kapasitas dan waktu deployment antara all-in cloud dengan on-premise.
Jadi bisa kita lihat di situ sebenarnya ya ini tergantung organisasinya lah. Kalau organisasinya itu cukup besar, sebenarnya cocok aja punya on premises atau punya private cloud sendiri. Tapi lebih baik kalau misalkan hal-hal yang tidak menjadi core bisnis dari organisasi tersebut, bisa aja menyewa ataupun menambahkan. Kayak Unmul ini kan cukup besar organisasinya. Kalau email itu ditangani sendiri, sedangkan jumlah SDM adminnya terbatas, jumlah servernya juga terbatas, maka lebih baik kita ya pakai layanan dari Gmail. Sehingga untuk urusan email itu tidak lagi kita harus kerepotan untuk melakukan proses administrasi. Jadi ke depan mungkin yang paling cocok ya seperti itu. Jadi ada sebagian dikelola sendiri, sebagian lagi diserahkan kepada cloud provider. Nah, apa saja yang membedakan lagi? Yang pertama, di dalam all-in cloud atau public cloud seperti AWS, Google Cloud Platform, Azure, dan yang lain-lain, nggak ada bayar investasinya di depan lah, atau harus bayar dulu. Gitu. Beda dengan on-premise, kalau kita mau bangun sendiri private cloud, maka kita harus beli server, bikin ruang server, atau bikin bangunan khusus untuk server, bikin backup listriknya, dan yang lain-lain. Kemudian pada saat operasional, dia lebih rendah, karena apa ya, kita nggak perlu menyediakan biaya untuk sumber daya manusia, atau buat apa istilahnya, buat admin, kemudian biaya buat maintenance, dan yang lain-lain. Kemudian kita bisa lebih fokus untuk menyampaikan services atau melakukan proses inovasi terhadap layanan-layanan kita. Kita nggak repot dengan hal-hal yang terkait dengan maintenance dan yang lain-lain. Nah, sedangkan ini ya harus ada proses administrasi, ada proses maintenance, ada proses ya backup dan yang lain-lain. Ini apa ya, menambah keribetan kita dalam sebuah layanan. Jadi kita nggak fokus dengan layanan kita. Kemudian kapasitasnya fleksibel, mau besar mau kecil ya tinggal Anda hitung-hitungan duitnya saja. Kalau Anda mau nambahin kapasitas ya berarti tambahin juga uangnya. Sedangkan di sini pastinya di satu titik kapasitasnya akan terbatas, tergantung pertama adalah ruangan. Kalau Anda punya ruangan server seperti dalam gambar ini, maka ya terbatas segitu aja jumlah server atau storage ataupun layanan yang bisa di-deliver oleh data center Anda ini. Kemudian tadi di depan saya sudah sampaikan, kalau kita mau ngedeploy web server bisa sangat cepat. Gitu. Jadi secara speed dan agility tentu saja sangat luar biasa lebih cepat daripada yang on-premises. Nah ini kan pasti panjang nih prosesnya. Apalagi kalau ini masih berupa tanah gitu, bikin bangunan, bikin ruang server, mengadakan servernya ya lama lah. Sempat bubar orang baru servisnya jadi. Kemudian kemampuan dijangkau secara global lewat internet, sehingga dari mana saja, atau kalau misalkan Anda mau mindah-mindahkan data Anda dan server Anda itu sangat memungkinkan sekali dengan menggunakan layanan cloud seperti di AWS ini, sehingga Anda seolah-olah punya banyak data center di beberapa negara gitu. Misalkan Anda punya banyak customer di Eropa ya Anda bangun layanannya di AWS yang ada di Eropa, atau Anda punya banyak developer yang ada di India, Anda bangun layanan dengan menggunakan AWS yang ada di India. Jadi modelnya bisa seperti itu. Nah kalau ini kan sangat terbatas sekali dengan kondisi geografis. Ya adanya di situ dibangunnya ya bangunannya cuma terdekat ya yang ada di sekitar bangunan ini, bangunan data centernya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam cloud?
Yang pertama, ya kita bisa memasukkan aplikasi kita ke dalam cloud atau istilahnya application hosting. Ini mungkin paling banyak kali ya. Termasuk kalau Anda pakai Tokopedia. Nah, Tokopedia itu nggak punya data center sendiri. Tokopedia pakainya Alibaba Cloud. Jadi kalau Anda mau cari data centernya Tokopedia, nggak ada. Tokopedia pakainya Alibaba Cloud. AirAsia itu juga pakai Alibaba Cloud. Jadi beberapa layanan yang mungkin Anda gunakan sehari-hari itu basisnya sudah menggunakan cloud. Terus Lazada mungkin, Shopee itu basisnya mungkin menggunakan Huawei Cloud. AWS sendiri banyak dipakai oleh produk-produk yang basisnya dari Amerika atau dari ini ya negara-negara sekutu. Gitu. Misalkan kalau nggak salah Cisco pakainya AWS, kalau nggak AWS ya pakainya yang Oracle yang dipakai oleh Cisco. Jadi biasanya dua itu aja yang sering dipakai oleh si Cisco. Kemudian backup dan storage. Nah, ini Anda juga bisa melakukan backup dan storage. Misalkan dengan menggunakan storage S3-nya punya si AWS. Mirip kayak Google Drive gitu. Jadi Anda bisa taruh file di situ dan bisa diakses secara web. Kemudian content delivery network, CDN. Misalkan Anda punya layanan streaming, Anda bisa menggunakan CDN platform yang ada di AWS agar konten-konten Anda bisa di-deliver atau bisa disampaikan ke user jauh lebih cepat tergantung dengan kondisi geografisnya. Jadi setiap orang itu akan mengakses, sederhananya gini, kayak Anda mengakses Google. Contoh aja, Anda akses google.com. Anda kan maunya aksesnya google.com, padahal google.com ini adanya di luar negeri, server aslinya ada di Amerika. Tapi yang nyaut ini adalah google.co.id. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia ini. Ini yang nyaut adalah google.co.id sebenarnya. Servernya ada di Indonesia ini. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini dengan proses content delivery network menggunakan fasilitas cloud. Dan yang lain-lain, website, enterprise IT maupun database ini bisa kita lakukan di cloud. Tadi Anda juga sudah lihat cloud bisa digunakan untuk deploy robot, game, VR, AR, dan yang lain-lain. Nah, secara security, mungkin banyak juga yang komplain, oh di cloud itu nggak secure. Sebenarnya secure sama enggak itu tergantung Anda men-setting layanan cloud Anda. Tapi memang selalu ada isu ketika kita menyimpan apapun di cloud, kita tidak memiliki istilahnya kewenangan secara full lah, namanya ditaruh di tempat orang kan, berarti kita tidak bisa menjamin bahwa data yang ditaruh di situ itu aman gitu. Jadi kalau itu terkait dengan kerahasiaan militer, negara, atau kalau Anda punya perusahaan yang memang perusahaan vital atau perusahaan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, maka saya tidak menyarankan, sekali lagi, kalau itu layanan-layanan yang ingin Anda deliver terkait dengan data-data yang menyangkut rahasia negara, hajat hidup orang banyak, jangan sekali-sekali menggunakan public cloud. Jadi tolong bijaksana ketika itu terkait dengan data rahasia negara, data rahasia yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan Anda menciptakan senjata biologis gitu, terus Anda taruh formula senjata biologisnya di dalam cloud. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Siapa tahu bocor nanti digunakan oleh orang lain untuk membuat senjata biologis tersebut buat membunuh banyak orang, ya itu kan bahaya sekali. Jadi kalau Anda punya data-data yang seperti itu, atau data negara, misalkan Anda punya data
tempat-tempat bunker militer yang dirahasiakan. Nah, itu Anda taruh petanya di dalam Amazon Cloud, itu juga salah. Jadi tolong sekali lagi, kalau Anda nanti berada di posisi seperti itu, lebih baik Anda punya sistem penyimpanan sendiri. Anda punya server sendiri yang itu tidak terhubung dengan ya secara bebas lah ke publik. Jadi patut dipilah-pilah juga servicesnya seperti apa. Nah, kalau misalkan servisnya umum-umum saja, tidak terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, Anda bisa men-setting security-nya, Anda bisa setting networking-nya seperti apa, mau pakai load balance atau mau pakai failover, kemudian servernya mau Anda tata seperti apa, itu juga sama seperti Anda punya on-premises infrastruktur. Termasuk storage dan database, media penyimpanan dan database ini juga di Amazon ada banyak sekali services yang terkait dengan database dan storage atau media penyimpanan. Ada beberapa hal yang terkait dengan cloud. Nah, cloud ini yang pertama punya kemampuan high availability atau high available. Kemampuan si cloud mempertahankan servisnya. Kalau misalkan dia bermasalah, dia bisa memfailoverkan atau memindahkan layanannya ke sistem yang lain. Jadi cloud ini sebenarnya didukung oleh ratusan cloud-nya Amazon ya. Ini didukung oleh ratusan data center yang tersebar di berbagai macam benua dan di berbagai macam negara. Indonesia salah satunya. Nah, yang membuat dia high availability ini adalah kemampuan ketika salah satu zonanya itu down, misalkan nih Jakarta gempa bumi gitu. Padahal di situ ada data centernya Amazon. Nah, dia bisa failover atau dia bisa berpindah ke data centernya Amazon yang ada di Singapura mungkin yang paling dekat. Atau kalau misalkan Singapura juga terkena dampak gempa buminya, dia bisa pindah ke Jepang misalkan atau ke Hong Kong. Nah, ini juga terkait dengan fault tolerance yang di bawah itu. Kemampuan dia untuk mengatasi adanya fault atau adanya failure. Misalkan kayak tadi gempa contohnya, dia tetap bisa mempertahankan fungsinya dengan tadi failover ya. Dia berpindah ke data center yang lain layanannya. Kemudian scalability atau scalable, ini kemampuan si layanan-layanan yang ada di dalam AWS ini untuk berkembang atau growth, baik itu secara size, capacity, ataupun scope ketika kita memerlukan tambahan kapasitas tersebut. Misalkan tadinya kita punya server storage dengan kapasitas 1 tera misalkan, terus kita mau tambah karena banyak datanya kita naikkan jadi 10 tera, itu memungkinkan sekali. Nah, biasanya penambahan ini berdasarkan demand atau berdasarkan kebutuhan atau permintaan kita. Jadi kita naikkan storage atau menambah jumlah CPU atau kita mau nambahin memorinya, itu berdasarkan keperluannya kita. Ini saya contohkan saja. Misalkan kita, mudah-mudahan masih bisa masuk konsol. Misalkan saya bikin sebuah server. Servernya contoh aja, contoh sederhana aja. Kita bikin server yang kecil-kecil aja. Yang atas itu mudah-mudahan bisa. Nah, ini yang paling kecil. Saya mau bikin yang kecil dulu. Nggak apa-apa, di launch aja. Dia nanya key pair-nya, bikin key pair baru. Nanti ini kita pakai buat connect SSH. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya akan saya jelaskan
bagaimana connect ke server kita dengan menggunakan SSH. Kemudian launch instant. Ini udah jadi servernya, sudah jalan. Kok masih pending ya? Sebentar. Nah, ini udah running. Sudah ada server yang kita bisa lihat. Ini DNS-nya. Kalau kita mau, ini belum bisa di-ping. Belum bisa di-ping karena ditutup port untuk ICMP-nya. Jadi kita bisa setting. Tadi kan saya mau nyontohkan yang ini aja. Saya mau nambahin size atau kapasitas memorinya. Misalkan kita tambahin kapasitas memorinya. Di stop dulu deh. Coba saya stop dulu ya. Oke, sudah stop. Ntar saya coba ulangin. Harusnya bisa diedit di sini. Sebentar. Kok nggak bisa diedit? Jumlah CPU-nya harusnya bisa saya tambahin. Atau kita nambahin ini mau nggak ya? Nambahin saya mau tambahin bisa nggak ya? Oke, ini aja saya tambahin ya. 8 GB jadi 10. Mudah-mudahan mau. Oke. Wah, error. Di lock kayaknya. Iya, nggak mau. Harus kira-kira seperti itulah. Nanti saya akan lihatkan contohnya kalau mau nambahin size atau meningkatkan kapasitas, termasuk nambahin jumlah prosesor dan yang lain-lain. Tapi ini kayaknya entah terhalang dengan account-nya atau karena memang dibatasi. Nanti saya akan cek lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita mau nambahin kapasitas, size-nya ini bisa kita besarkan. Termasuk kalau kita mau nambahin jumlah komputer, kurang komputernya tambahin lagi itu juga bisa. Jadi ini kan kita sudah punya satu komputer di sini, satu server yang sudah kita deploy. Kurang satu server, tambahin lagi satu, tambahin aja lagi, tambah instannya satu lagi misalkan. Nah, sekarang kita punya 2 buah server, saya pakai yang itu misalkan. Ini server yang kedua. Launch. Kalau sukses-sukses ini berarti udah selesai. Sekarang kita punya 2 buah server yang bisa kita gunakan di AWS. Nah, ini kita punya, yang satunya masih masih loading, masih booting lah ibaratnya. Yang satunya tadi saya stop. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata amat sangat gampang sekali untuk menambah dan mengurangi server. Bukan hanya memori dan hard disk-nya ya, tapi juga servernya bisa kita
besar kecilkan. Jadi sangat elastik sekali. Apa saja keunggulannya atau keuntungannya? Yang pertama ya tadi terkait dengan pembiayaan. Kita nggak perlu modal yang banyak dan semua bisa kita jadikan biaya operasional atau di sini diistilahkan dengan variable expense. Variabel kenapa? Karena ya bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit tergantung kita dalam penggunaan resource-nya. Karena kan tadi sistemnya pay as you go. Kemudian sangat ekonomis dengan skala yang cukup besar lah. Artinya kita bisa nambah lagi server kalau memang ada keperluan. Misalkan kita bikin layanan, ternyata layanannya laku keras, banyak yang pakai, semakin hari perlu tambahan server, ya kita bisa tambahin lagi. Nah, kita juga bisa mengeliminir tebak-tebakan berapa sih kapasitas yang kita perlukan. Ya, tadi kan saya sudah contohkan, misalkan kita punya layanan, tiba-tiba layanannya ini laku keras di pasaran. Misalkan Anda barusan bikin aplikasi yang bisa menggeser Gojek, yang tadinya penggunanya 1000, satu server cukup, terus nambah penggunanya jadi 2000, berarti Anda perlu server. Kan Anda nggak perlu tebak-tebakan, kita ini perlu berapa sih kapasitasnya. Kalau perlu tambahan ya tinggal tambahin aja lagi servernya kayak tadi. Sehingga kalau Anda bisa nambah server dengan cepat, Anda semakin tinggi juga kecepatan dalam menyampaikan layanan dan juga semakin lincah ya, semakin agile, semakin baik performance-nya dalam mendeliver sebuah layanan. Terus kalau nggak perlu, misalkan lama-lama Anda dapat saingan gitu, dapat saingan terus sudahlah ini servernya sudah nggak berfungsi lagi, ini tinggal di delete aja. Anda bisa terminate, mana ya terminate-nya? Action, nggak ada terminate-nya. Coba saya isi ke dashboard. Biasanya ada terminate-nya di sini. Kok layarnya agak berubah? Terminate. Nah, ini kita sudah menghancurkan atau mendelete sebuah instan atau sebuah server, istilahnya instan ini server. Nanti setelah dia selesai proses terminate-nya nanti akan hilang sendiri di sini. Jadi kalau nggak perlu terminate. Salah satu cara untuk menghemat uang di dalam penggunaan resource di cloud. Kemudian jadi global dalam hitungan menit, ya dalam jangka waktu 2 menit Anda sudah bisa diakses secara internasional atau dengan menggunakan internet. Tinggal diatur Anda mau connect-nya pakai apa gitu. By default dia pakai SSH, tapi kalau Anda mau buka layanan web, Anda buka layanan ping, ICMP, tinggal Anda buka nanti di pengaturan network-nya. Hal itu dimungkinkan karena memang data centernya si AWS ini terletak di berbagai macam negara ya. Ini kemarin tahun 2018 belum ada yang Indonesia. Baru resmi sekitar tahun 2000 ini, 2020 ini. Dibuatnya di 2019. Termasuk beberapa tempat lain, ini juga di 2020 ini juga semakin banyak data centernya punya Amazon. Jadi ini hal-hal yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menggunakan cloud untuk membuat sebuah layanan. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada untuk perkuliahan kali ini saya anggap cukup. Tolong nanti teman-temannya yang lain juga dikasih tahu perkuliahannya, terus email nanti juga saya perlu buat meng-create account Anda di AWS Educate grup. Nanti juga kalau memang sudah ada grupnya tolong saya di-join-kan, jadi saya bisa mengumumkan sesuatu di situ. Kalau belum ada nanti saya akan buatkan grup WA-nya agar kita bisa berkomunikasi lewat grup tersebut. Baik, Ya, Pak. karena tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.